Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang saya hormati, salah satu yang penting untuk kita usahakan adalah memiliki ketajaman hati. Biar supaya hati jadi tajam, maka salah satu yang harus kita baca, yang harus kita kaji, yang harus kita dapatkan adalah kisah-kisah. Itu sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka bercerita kepada para sahabatnya. Alhamdulillah, beberapa buku cerita saya sudah terbitkan. Di antaranya 110 kisah seputar harta. Isinya 110 cerita-cerita yang berkaitan dengan harta. Menarik untuk kita baca. Di dalam buku ini ada cerita yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Nasai dari Abu Hurairah. Rasulullah yang cerita. Dulu ada orang dari kalangan Bani Israel. 2 orang. Sebut saja si A dengan si B. Si A pinjam uang kepada si B. Saya mau pinjam uang, ada tidak? Berapa? 1.000 dinar. Wah, banyak. Bisa saja saya pinjamkan. Cuma apa jaminannya? Jaminannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, begitu. Tapi kan uang 1.000 dinar ini banyak. Karena banyak, maka perlu saksi. Jadi saksinya siapa? Orang ini bilang apa? Saksinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaminannya Allah, saksinya Allah. Nah, si B percaya, maka diberikanlah uang itu. Dengan uang itu si A mau berusaha sebagai modal. Pergi dia ke satu daerah di seberang laut. Sesudah dia berusaha di sana, dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Sudah waktunya dia mengembalikan uang itu sesuai dengan janji. Cuma dia masih banyak urusan. Belum bisa dia pulang. Maka dia kemudian datang ke pelabuhan. Biasanya ada penitipan uang. Ternyata tidak ada. Kapal tidak ada, orang tidak ada. Waduh, bagaimana ini? Beberapa hari lagi dia sudah harus membayar utang. Tapi nggak ada kapal yang bisa mengantarkannya. Akhirnya dia ambil sebatang kayu. Kayu itu dibolongi. Uang 1.000 dinar itu dimasukkan. Lalu dia tulis surat. Wahai B, saya punya utang kepada engkau 1.000 dinar. Masih banyak urusan yang harus saya selesaikan di sini. Lagi pula tidak ada kapal yang bisa mengantarkan uang ini. Saya masukkan saja uang ini ke kayu, sebatang kayu. Nanti saya hanyutkan, mudah-mudahan kamu bisa menerima. Salam dari si A. Nah, sebut saja begitu. Lalu surat itu dimasukkan, ditutup, diikat serapi mungkin, sekuat mungkin supaya air laut tidak masuk. Lalu dia mau menghanyutkan kayu itu. Sebelum dia hanyutkan kayu itu, dia berdoa, ya Allah, saya pinjam uang kepada si B. Ketika dia tanya jaminannya apa, jaminannya siapa, saya bilang jaminannya engkau. Lalu dia tanya siapa saksinya, lalu saya bilang saksinya engkau. Sekarang saya harus mengembalikannya. Maka aku mohon kepada engkau agar menyampaikan ini kepadanya. Maka dia hanyutkan itu kayu. Digulung ombak terus sampai akhirnya pada waktunya yang dijanjikan si B datang ke pelabuhan untuk menjemput uang.
Ternyata pelabuhan sepi, nggak ada siapa-siapa. Ya sudah, dia pulang lagi, nyusuri pantai, ternyata ada kayu terdampar. Dia ambil itu kayu, kemudian dia bawa pulang buat kayu bakar. Dia belah, dia potong. Ternyata ada uangnya 1.000 dinar. Bahkan ada suratnya yang ditujukan kepadanya. Wah, rupanya begini cara si B, ya begini cara si A membayar utang kepada saya. Selesailah sudah urusan utang. Beberapa waktu kemudian si A pulang. Ketika si A pulang, dia belum pulang ke rumah, tapi langsung dia menemui si B. Sesudah tegur sapa, saya ini kan punya utang 1.000 dinar. Waktu itu saya mau bayar, mau kirim uangnya, tapi nggak ada pengiriman karena nggak ada kapal. Jadi sekarang saya mau bayar kepada engkau, ini terima 1.000 dinar. Kata si B, loh kamu kan sudah bayar. Bayar kapan? Saya baru sampai. Belum pulang ke rumah. Bukannya kamu menghanyutkan sebatang kayu yang di dalamnya ada uang dan ada surat dari kamu. Oh itu sampai? Iya sampai, sudah saya terima. Jadi bagaimana ini urusan utang? Udah selesai. Ini sebuah contoh. Cerita yang sangat menarik, tersentuh perasaan kita. Bagaimana orang begitu komitmen urusan bayar utang dalam jumlah yang besar. Lalu yang juga sangat menarik adalah si B itu betapa jujurnya. Sudah terima ya terima. Kan bisa saja dia ngaku belum terima. Karena nggak ada tanda bukti, kalau zaman sekarang nggak ada kwitansi, nggak ada tanda apa-apa. Bisa saja dia katakan belum terima. Dan si B dan si A punya kesungguhan sehingga dia merasa mungkin belum sampai, mungkin belum dia terima, lalu dia mau bayar lagi. Ini luar biasa. Oleh karenanya utang harus kita bayar. Sekecil apapun jumlahnya, jangan kita anggap remeh. Kalau kita anggap remeh, nanti jadi perkara dalam kehidupan di akhirat. Sampai Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan jenazah. Bukan tidak boleh, tidak mau menyolatkan jenazah yang masih punya utang. Sehingga sahabat mengatakan, saya yang nanggung utang itu ya Rasul, saya yang bayar. Maka Rasulullah baru menyolatkan jenazah itu. Ini menunjukkan betapa pentingnya bayar utang, jangan sampai kita mati membawa utang. Inilah buku yang penting untuk dibaca, cerita-cerita pendek, 1 halaman, 1,5 halaman, 2 halaman, untuk kita ambil hikmahnya, pelajaran yang berkaitan dengan harta. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.